Halo, kembali lagi di channelku. Kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran mengenai Vuex. Nah, materi kali ini yaitu mengenai action di Vuex. Kita masuk saja ke dokumentasinya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya apa itu action. Kita artiin aja pakai Google Translate. Jadi, action ini hampir mirip seperti mutasi. Cuma perbedaannya di action ini kita bisa melakukan atau bisa memanggil sebuah mutasi, tidak cuma satu, tapi bisa banyak mutasi. Lalu si action ini sifatnya yaitu asinkronus. Tentu kalau kita butuh sebuah action yang asinkronus, kita bisa memakai sebuah action di Vuex ini. Nah, ini contohnya penggunaan action di Vuex. Jadi di sini ada action atau method increment. Lalu argumen pertama atau parameter di sini dikasih nama konteks. Nah, konteks ini tuh mewakili dari instansi store ini. Jadi konteks ini bisa mengakses yaitu commit, yaitu mutation kita, atau juga bisa mengakses state dan juga bisa mengakses sebuah getter. Jadi beda dengan mutasi yang hanya bisa merubah langsung variabel state kita, tidak bisa mengakses seperti getter atau action. Nah, sebaliknya di action ini kita bisa mengakses state, mutasi, sama getter. Oke, mungkin ini penjelasan dikit ya. Intinya di action ini kita diberi fitur konteks untuk mengakses state, getter, mutation, seperti itu. Nah, ini ada cara kedua juga untuk penggunaan parameternya. Sini pakai objek commit. Nah, commit ini mewakili dari action mutation ya. Kalau kita mau manggil mutation kan pakainya commit. Nah, ini nama mutationnya increment. Nah, ini untuk ini di space-nya, cara panggilnya beda dengan mutation. Kalau action kita pakai store.dispatch. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh asinkronusnya ya. Nah, ini kita bisa mengirim juga parameter payload, hampir sama seperti mutation. Untuk actionnya tuh sebenarnya sama aja. Store.dispatch, lalu kita panggil nama actionnya, lalu kita kirim parameternya. Hampir mirip seperti mutasi. Nah, ini contoh penggunaannya. Nah, selain tadi kita memakai konteks, kita juga bisa memanggil seperti objek seperti ini di argumen pertama. Pertama pakai commit, lalu kita di sini bisa state, nanti juga bisa ada getter atau root state dari si Vuex. Oke, jadi selain pakai konteks ya konteks seperti ini, lebih enaknya pakai yang seperti ini nih, objek seperti ini. Jadi kita tahu ini itu commit milik mutation, dan sedangkan ini state itu ya milik state itu sendiri. Nah, ini cara panggilnya seperti ini, lebih simple. Oke, ini cara pengaksesannya mirip seperti getter sama mutation, sama saja sih seperti ini tuh. Oke, nah ini kita pakai promise ya. Kalau kita mau pakai asinkronus, nanti kita praktek aja ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja ya. Kita buat sebuah action add. Oke, kita edit di sini di indeks ini ya. Kita buat di sini satu button.
kita kasih nama add. Oh, ini kekecilan ya, kita besarin aja. Add person. Nah, kita kecilin dikit lagi lah besaran ini. Lalu kita kasih add klik add person. Nah, kita buat metode di sini add person. Ini kita redirectin ke form. Kita buat ininya add aja ya. Add person, lalu di routernya jangan lupa kita tambahin juga. Kita open router. Intinya si action ini hampir sama seperti mutation. Cuman si action ini sifatnya asinkronus, jadi kita bisa kasih seperti resolve gitu ya, atau reject. Kita kasih add namanya. Ini kita hapus, kita nggak butuh ID. Ini udah sama ya. Oke, kita save all aja dulu. Kita lihat belum muncul ya. Udah. Oh, ini kita klik add person. Nah, kita masuk ke sini. Nanti waktu kita klik submit, data si Vuex state person akan menambah ya tentunya. Oke, kita masuk ke sini dulu. Kita komen aja. Kita jadiin empty dulu datanya. Ini masih kosong. Kita add person. Kita buat satu action di sini. Kita taruh di bawah getter aja. Action. Kita copy aja ya biar enak. Kita pakai yang ini nih, yang ada resolve-nya. Jadi kita bisa langsung akses den-nya. Nah, di sini aku mau kasih nama susah amat sih. Di sini kita kasih nama save person. Nah, di sini kita ada resolve, ada reject. Nah, di sini ini kita nggak perlu ya. Nah, di sini kita bisa pakai commit, bisa ada state, bisa ada getters. Jadi tergantung kebutuhan kita. Kita mau pakai yang kita butuh apa aja, kita bisa taruh di situ. Di sini kita kasih form. Nah, actionnya yaitu kita nge-commit. Kita buat mutasi baru dulu. Di sini kita kasih namanya save sama aja ya, save person. Oke. Di sini kita kasih state sama pilot. Di sini kita langsung aja state.person.push kita langsung kasih pilot. Oke. Ini kita kasih di sini, kita buat satu. Lalu kita buat juga di sini export konstruktor ya. Save person. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke actionnya. Kita commit aja langsung. Commit, kita panggil yang tadi save person ini. Sambil kita save si form. Nah, seperti ini. Kita jangan lupa untuk resolve. Oke, misalkan kita di resolve ini kita mau ngirim
sebuah message ya, MSG misalkan, data saved, seperti itu misalkan. Jangan lupa juga kita kasih ID, kita kasih dulu form, ID-nya kita. Nah, ini kita bisa akses stat.person.length plus 1. Nggak bisa ya ini tuh ya, kalau pakai kayak gini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini udah ada ya di sini. Kita hapus aja nih. Oke, kita save aja dulu. Save all ya mungkin ya. Oke, yang ini kita hapus. Nah, di sini ini error nih. Apa nih? Ini ESLint ya, error ESLint bukan error. Di mana ini? Ini kurang spasi, kurang enter. Oke, kita tutup lagi. Nah, di sini kita untuk pemanggilannya seperti yang di dokumentasinya, kita bisa memanggil langsung aja store the space seperti ini. Nah, ini seperti ini. Waktu kita klik submit gini ya, kita if dulu, if jika ini ada ID ya, this form .id bukan null, berarti ini edit. Tapi kalau ini null berarti ini create. Oke, kita injek dulu. Kita rapiin. Nah, ini kita kasih this ya, jangan lupa. This $store di space, ini kita hapus. Ini form. Nah, di sini kita bisa kasih then ya. Ini misalkan responnya. Kita bisa console log res. Nah. Lewat. Nah, ini bisa seperti ini. Ini jangan lupa kita kasih this ya. This. Ini jangan lupa kita pakainya yang ini save version. Oke, hampir sama sih sebenarnya kayak mutation. Cuman kalau mutation itu kita tidak bisa kasih resolve atau then ini. Jadi di sini kita itu tidak bisa seperti ini. Nah, dia tidak diizinkan, maka kita pakainya yang namanya action default. Oke, kita save dulu. Kita open ininya ya, console lognya. Ini kurang gede gitu ya, kita besarin. Kita ini juga besarin. Oke, namanya misalkan Hannah, umurnya misalkan 23. Dari Paris. Kita lihat aja apa ini error apa enggak ya. Status married no misalkan. Kita save. Nah, ini ada error ya. No action type save person. Maaf. Ini bukan ini ya, sorry. Ini tuh bukan apa namanya? Mutation. Saya keingetnya mutation. Ini langsung aja kita panggil actionnya, yaitu save person seperti ini. Oke. Nah, kita ulangin. Hannah, umurnya 23.
dari Paris, status merit yes, no aja lah. Kita submit. Nah, ini muncul ya si resolve tadi. Lalu kalau kita buka si Vuex-nya, nah ini kita bisa load state dulu. Kita bisa lihat si person ini tadinya yang defaultnya empty ya, objek empty jadi ada. Nah, kita coba untuk kedua kalinya. Misalkan namanya Liza, umurnya 25, dia dari Itali misalkan. Kita save aja. Ini udah redirect ya. Oh, yang ini update ya, soalnya dia udah ngedeteksi si ID tadi. Oke, selanjutnya salah. Soalnya yang form ini tuh sudah keisi si ID-nya yang tadi. Nah, selanjutnya harusnya kita reset gitu ya. Nah, di sini this dot form, kita reset si ini, value ini. Jadi setelah clear save, kita reset semuanya ke value awal. Nah, jangan lupa kita juga mau kasih alert di sini. Res.msg tadi. Lalu setelah save kita mau redirect ke person gitu. Oke. Kita save ini. Kita save dulu ya. Oke, kita refresh dulu. Di sini ya. Ini masih kosong datanya. Nah, ini untuk person juga masih 0. Kita add person baru. Namanya misalkan Hana. Sama seperti tadi. Punya 23. Dia dari Paris. Oke, kita save ya. Submit. Nah, sini muncul data save. Kita oke. Save person udah masuk. Dia masuk redirect ke person. Nah, di sini kita bisa load state. Nah, di sini udah kelihatan ya. Sudah masuk yang ini. Value pertama. Kita juga bisa nambah lagi. Yang tadi misalkan Liza, umurnya 24 misalkan. Dia dari Itali yang tadi. Statusnya misalkan yes, kita save. Nah, ini data save lagi. Nah, ini udah nambah jadi 2. Jadi intinya handler ya, setelah melakukan action karena sifatnya asinkronus, kita bisa memberikan handler seperti ini. Berbeda sama kayak yang commit atau yang mutation ini, kita tidak bisa ngasih handler seperti ini karena sifatnya sinkronus. Itu mungkin penggunaan dari action ya. Selanjutnya kita akan merubah yang update ini, kita buat sebuah action juga di sini. Kita kasih nama update itu ya. Update person. Oke. Kita copy saja ini. Biar cepat. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita juga copy aja biar lebih enak. Ini tuh keluar terus loh. Nah, di sini kita akan panggil si ini. Kita arahin ke sini. Sama aja ya. Ini kita nggak perlu, kita hapus saja. Data updated gitu ya. Nah, oke, kita save dulu. Nah, di sini kita ubah ke action.
Nah, kita pakai cara pengaksesan yang seperti getter. Kita pakai map action seperti ini. Sebentar. Oke. Mana tadi form ini ya? Kita copy di sini. Nama map action ini kita panggil di method ya. Oke, kita copy aja. Sama seperti getter, ada dua cara. Bisa pakai array seperti ini. Langsung kita panggil actionnya, yaitu ini. Apa tadi? Update person. Kita panggil aja langsung update person. Ini kita hapus. Atau kita pakai action yang seperti ini, pakai objek kalau kita mau pakai alias. Yang ini kita komen aja dulu. Nah, cara memanggilnya kita tinggal panggil aja seperti ini. This update person. Oke, kita masukin si parameternya, yaitu ini form. Nah, kita copy aja yang ini ya, biar nggak terlalu kelamaan. Nah, tadi oke, nah ini kita rapiin. Kita rapiin di gini. Oke, kita coba save aja dulu ya. Kita lihat error apa tidak. Apa ini? Oh, si update person belum dibuat. Kita buat dulu. Oh, ini kita hapus ya, karena kita nggak pakai ini. Komen aja dulu. Nah, ini udah muncul. Datanya ke refresh. Kita harus buat ulang. Di sini misalkan nah gitu ya. 24 misalkan. Dari Paris tadi itu ya. Oke, kita submit. Data save. Lalu kita mau edit yang ini. Udah masuk, namanya aku edit. Jadi Hana. Nah, seperti ini. Nah, umurnya aku ubah misalkan jadi 20 tahun. Kita coba save ya. Nah, ini udah muncul data update test. Kita oke aja. Nah, ini udah kerubah ya. Hana false, masih formnya dari Paris. Nah, ini pertama kita save, lalu kita update. Nah, yang kita load dulu yang ini. Ini pun udah berubah ya. Nah, yang terakhir kita buat sebuah action delete ya. Kita buat CRUD sederhana pakai action fuek. Delete person. Kita copy aja ini. Oke, jangan lupa kita kasih ini. Sebentar, ini kita rapiin dulu. Oke. Ini kenapa ya? Oh, ini nggak usah ada ini, sorry. Nah, di sini kita mau delete person, data person, delete. Ini harusnya updated gitu ya. Data deleted. Nah, yang ini kita jangan lupa kita buat variabel konstannya. Kita open satu lagi variabel konstan, export cons delete person kita kasih spasi di situ, enter maksudnya. Oke, kita buat satu action di sini, satu mutation maksudnya ya. Delete person stat. Nah, di sini kita bisa kasih payload.
Nah, di sini kita bisa slash ya. Kalau nggak salah sih, sebentar. Stat dot person dot splash gitu ya. Kita kasih sini pilot. Ini indeks 1. Oke, pilot ini tuh isinya yaitu si indeks dari person. Nah, di sini sebelum delete kita harus nge-get indeksnya dulu. Perintahnya seperti ini. Find index tuh di mana ya? Nah, ini kita copy aja ini. Oke, kita paste di sini const index. Nah, form ini kita ubah jadi index. Nah, ini kita ubah jadi form. Oke, kita save aja semuanya dulu. Save all. Lalu kita kembali ke form, ke index. Nah, di index ini kita tambah satu button lagi. Namanya delete. Nah, ini kita tulis delete. Nah, gini aja lah. Do delete item ID, berarti ini ID aja yang ini. Langsung ID. Oke. Kita buat metodenya do delete atau delete person aja ya, biar sama semuanya. Delete person ID. Oke, kita copy dulu yang ini. Kita ubah namanya ini. Nah, di sini oke, paham. Kita kasih TH lagi ya di sini ya. Ini aja lah biar enakan. Sini kita panggil si actionnya. Kita pakai map mutation aja. Oke. Map mutation di sini kita panggil map mutation, kita pakai yang cara alias ya. Yaitu delete misalkan. Delete T2 nama actionnya delete person. Oke, kita copy saja biar cepet. Nah, belum kepas tadi. Udah, kita tulis saja. Oke, seperti ini ya, hampir mirip kayak getter. Lalu kita panggil di sini this delete, artinya kita mau delete person ID, lalu kita kasih .then ini kita kasih res, kita alert aja, alert res.msg. Oke, kita save aja dulu ya, kita lihat ada error apa enggak. Nah, seperti ini. Oke, ini udah di reset, nggak ada error. Kita buat baru person, kita kasih nama testing delete, umurnya 89, misalkan dari Kanada. Statusnya udah merit, kita submit. Oke, data udah ke save. Lalu kita edit ya, misalkan testing aja, kita jadi testing aja, kita submit lagi data update. Nah, ini udah testing aja, kita delete. Nah, ini udah masuk data deleted. Oke, nah data udah kehapus ya. Jadi mungkin penggunaan action ini hampir mirip seperti penggunaan mutation, cuman bedanya tadi kita bisa ngasih resolve di action ini seperti ini nih. Nah, ini seperti ini. Nah, di
action ini juga kita bisa memanggil mutation melalui parameter commit ini bisa mengakses variable state melalui ini para argumen state ini kita bisa mengakses ini semua. Atau juga kita bisa mengakses getter. Nah, contohnya kalau kita mau mengakses getter mungkin kita copy aja yang ini ya. Yang ini aja kita copy dulu. Nah, mungkin biar nggak bingung kita praktekkan langsung. Kita kasih nama get index person. Nah, ini kita find index. Kita panggil ya getter ini di sini di method delete ini. Jadi kita tinggal panggil gini, manggilnya getters dot get index person, kita kasih ID. Nah, kita coba save, lalu kita buat ulang testing gitu aja. Umurnya misalkan 40 tahun, dari Italia lah, kita yes misalkan ya, kita submit. Oke, data ke save, kita delete, apa error enggak ya? Oke, ternyata enggak, masih berjalan sama seperti yang sebelumnya. Nah, mungkin tutorial penggunaan dari action di MoveX seperti ini saja, sangat mudah, hampir mirip kayak mutation, cuma di sini kita bisa dikasih argumen atau lebih bisa customize gitulah intinya. Tidak seperti di mutation. Mutation ini hanya berfungsi untuk merubah si state, sedangkan yang action ini bisa akses getter, stats, dan mutation itu sendiri. Cara pemanggilannya juga banyak, bisa melalui map action bentuk objek, atau bisa melalui map action bentuk array seperti ini, atau juga bisa langsung kita inject pakai perintah $store di space seperti ini ya. Oke, mungkin tutorialnya sampai di sini dulu. Selanjutnya mungkin kita akan belajar tentang modules atau mungkin namespace ya. Oke, jadi nantikan saja video selanjutnya. See.